Om Swastiastu. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Sang Yang Diwasa, atas segala rahmat-Nya pada pagi hari ini yang cerah. Semoga semua makhluk berbahagia. Perkenalkan, nama saya Iwayan Suarsana, Bendesa Adat Canggu. Latar belakang pada kesempatan ini, saya selaku Bendesa Adat Canggu mengajak Krama Desa Adat Canggu untuk memahami mengenai Desa Adat Canggu itu sendiri, berupa pembahasan tentang penjelasan Desa Adat Canggu, mengenai sejarah Desa Adat Canggu, manfaat yang akan diperoleh oleh warga atau Krama Desa Adat Canggu. Adapun tujuannya sebagai mengajak masyarakat Krama Desa Adat Canggu memahami atau mengenal Bukda secara lebih dekat, karena Bukda saat ini lembaga baru yang kita miliki di Desa Adat Canggu. Di samping ada LPD, sekarang ada Bukda sebagai leading sektor untuk bisnis Desa Adat Canggu. Desa Adat Canggu ya dipimpin oleh seorang bendesa, tentunya dibantu oleh prajuru Desa Adat Canggu ya. Di samping itu ada susunan tatanan pemerintahan di Desa Adat Canggu, ada Kerta Desa, ada Sabo Desa, dan ada pesayahan-pesayahan. Ya, salah satu di bidang ekonomi ada LPD dan Bukda Canggu. Mengenai wilayah yang dapat kami sampaikan, Desa Adat Canggu terdiri dari beberapa banjar, yaitu dari Banjar Padang Tawang, Banjar Babakan, Banjar Umobuluh, Banjar Kaitulang, Banjar Pipitan, Banjar Padang Linjong, Banjar Canggu, itu ada di Kedinasan Desa Canggu, dan salah satu banjar adat yang ada di Kedinasan Desa Tibubenang itu Banjar Tegal Gundu. Itu mengenai keberadaan wilayah kita di Desa Adat Canggu yang kurang lebih penduduknya ya, penduduk Krama Ngarep itu sekitar 1.200 kepala keluarga. Mengenai sejarah Desa Canggu dapat kami sampaikan sekelumit ya tentang keberadaan atau sejarah Desa Adat Canggu. Yaitu kita dapat ceritakan dari pada zaman dahulu ya, penguasa Bali yang bernama Sri Jaya Sakti mendirikan berbagai pura, termasuk Pura Lempuyang di puncak gunung dan Pura Sado yang ada di kapal. Saat menuju arah selatan Bali ya, diceritakan Sri Jaya Sakti menemukan batu hijau di pinggir pantai dan membangun pura kayangan Watu Mejajahan, dan para pengikut beliau mendirikan dusun atau organisasi kemasyarakatan bernama Dusun Canggah ya, diperkirakan pada tahun 1145 Masehi. Periode Kerajaan Bali nah, dapat kami sampaikan pada pemerintahan Batara Sri Parameswara. Bali diperintah oleh putra-putranya Sri Masulo dan Sri Masuli. Secara singkat kami uraikan ya, Singasari mengalami kehancuran dan Bali diperintah oleh Batara Mahaguru Dharma Utangga Warmadewa yang kemudian digantikan oleh putranya Sri Tapulung bergelar Batara Asta Sura Ratnabumi Pantang. Singkat cerita, sekarang kami bicarakan tentang penaklukan Majapahit. Setelah penaklukan Bali, Majapahit menunjuk I Gusti Agung Pasak Gelgel sebagai pejabat sementara di Bali. Dan itu putra Empu Soma Kepakisan dalam Ketut Kresna Kepakisan diangkat sebagai penguasa Bali dengan pusat pemerintahan di Samprangan dan kemudian di Swece Lingga Sapura Gelgel. Dalam pembentukan Canggu berada di bawah kekuasaan Mengui dan dianugerahkan kepada I Gusti Gede Meliling. I Gusti Gede Mangku, keturunan I Gusti Gede Meliling menguasai Tibu Benang dan menurunkan keturunan yang menguasai wilayah
sekitar seperti Poh Gading, Tandeg, dan Brawo. Pada masa kemudian Desa Canggu dikuasai oleh Kerobokan Badung pada tahun 1811 Masehi yang menyebabkan perpindahan penduduk Griyo Canggu ke Desa Pererenan. Mengenai pembagian wilayah Tibu Benang dibagi menjadi 4 desa, Padonan, Tandeg, Brawo, dan tentunya Canggu masuk di sana. Ya. Terus dapat kami sampaikan, ya, di dalam perjalanan yang seperti kami sampaikan tadi, penguasa Bali yang ditunjuk oleh Majapahit itu dibekali pusaka yang bernama keris Sudomalo. Ya, dalam perjalanan dari Majapahit Jawa menuju Bali, singkat cerita kami sampaikan keris itu yang dibawa oleh raja kita yang di Bali pada saat itu sampai di pesisir Canggu. Ya, bagaimana ceritanya? Keris itu jatuh dari sarungnya dengan keajaiban yang kita tidak ketahui. Ya, pada saat itu keris kembali dengan sendirinya dengan menorehkan atau mengacungkan sarungnya di atas air, dan seketika keris Sudomalo itu kembali ke sarungnya. Ya, pada saat itu keris yang dulunya bernama Sudomalo berganti nama dengan Begawan Canggu atau keris Begawan Canggu. Demikian secara singkat sejarah Desa Canggu yang dapat kami sampaikan. Untuk detailnya nanti ada di dalam website kita di profil Desa Adat Canggu. Itu bisa disimak secara panjang lebar keberadaan Desa Adat Canggu. Sekarang kita berbicara perjalanan Desa Adat Canggu dari prasejarah kerajaan sampai saat ini di dalam masa modern. Ya, perkembangan Desa Adat Canggu sangat panjang sekali. Dapat kami sampaikan keberadaan Bukda ya yang ada di Desa Adat Canggu. Lahirnya Bukda ini karena kita ketahui bersama dengan keluarnya Perda 4 tahun 2019 di mana desa adat di Bali ya bisa melakukan bisnis usaha. Ya, salah satunya di Canggu juga ikut di dalamnya. Maka dari itu dengan kebulatan tekad, kesepakatan kita di Prejuru Desa Adat Canggu melalui Paruman Agung memutuskan untuk pembentukan Bukda Canggu. Sekarang Bukda ini apa manfaatnya bagi Desa Canggu? Ya. Di samping kita mempunyai lembaga ekonomi berupa LPD yang sudah berjalan dengan bagusnya, sekarang Desa Adat Canggu mempunyai Bukda. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Dapat kami sampaikan berdasarkan Undang-Undang Desa Adat atau Perda yang dikeluarkan seperti kami bilang tadi nomor 4 tahun 2019 bahwa Desa Adat Canggu tumbuh berkembang berabad-abad yang memiliki hak asal-usul, hak tradisional, hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri, telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap kelangsungan kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Dengan adanya hal tersebut menunjukkan pembentukan Bukda Desa Adat Canggu sebagai solusi dalam salah satu inovasi Desa Adat Canggu. Bukda ya sebagai aset Perwakilan Desa Adat Canggu, dengan adanya Bukda itu dapat membantu yang kita terjemahkan atau nantinya menjadi target kita ya untuk mencapai membantu kesejahteraan masyarakat Desa Adat Canggu dalam pengelolaan kebersihan lingkungan, peningkatan perekonomian lokal. Oleh karena itu, Bukda Desa Adat Canggu saat ini telah melakukan terobosan seperti 1. Pembentukan Japsada, jasa pengangkutan sampah yang melayani krama desa adat, begitu juga usaha-usaha yang ada di wewidangan Desa Adat Canggu. Nah, itu nomor 2, membentuk usaha pengelolaan
pertokoan Bukda, di mana salah satunya ini sebagai penggerak motor ekonomi juga kita, ya, karena kita ingin melakukan bisnis yang modern. Yaitu nomor 3, penyediaan fasilitas warung lokal untuk meningkatkan perekonomian warga lokal, menertibkan pedagang asongan untuk menjaga kenyamanan daripada wisatawan. Begitu. Nomor 5, pembentukan CSE yang bertujuan untuk menciptakan atau penataan di bidang infrastruktur surfing yang profesional yang ada di Pantai Canggu. Yaitu pembentukan CSF dengan tujuan untuk mengabadikan momen pada peselancar. Nomor 7, bekerja sama dengan desa, pengusaha desa Canggu dalam bentuk kebersihan lingkungan yang kita lakukan setiap sebulan sekali, di mana pengusaha-pengusaha atau stakeholder yang ada di wewidangan desa adat Canggu kami ajak bersama-sama untuk melakukan giat bersih-bersih baik di pantai maupun di lingkungan di wewidangan desa adat Canggu. Nomor 8, pembentukan tim kreatif sebagai penyampaian di media sosial Bukda Canggu, desa adat Canggu, Banjar-Banjar yang ada di Canggu, begitu juga dengan kelembagaan LPD, Mani Sosial, Budaya, dan lain sebagainya. Itu bekerja sama dengan pecalang desa adat Canggu dalam penertiban di pantai untuk menjaga keamanan di pantai. Kalau di istilahnya kami di sini ada namanya Bakamda, ya, Bakamda. Kalau di bidang urusan untuk bisnis di luar konteks keagamaan itu namanya Bakamda yang secara penuh mempunyai tanggung jawab keamanan. Dan itu bekerja sama dengan Balawista, ya, karena keluhan atau masukan dari wisatawan dengan ramainya pariwisata di Pantai Canggu itu tentunya membutuhkan rasa nyaman kepada wisatawan yang mempergunakan atau menggunakan wisata air, ya. Salah satunya itu safety-nya itu in case ada terjadi sesuatu, pengamanan itu bisa segera kita laksanakan. Astungkara berkat bantuan dari pemerintah Kabupaten Badung lewat Dinas Pariwisata, kita sudah dikasih atau ditempatkan tenaga balawista untuk pengamanan di Pantai Canggu. Dan dalam perkembangannya tentunya menjaga safety kalau terjadi kecelakaan, ya, supaya kita dapat menangani dengan secara cepat dan akurat. Kita melakukan kerjasama dengan klinik yang salah satunya itu milik orang lokal kita atau Kramo Desa Adat Canggu. Sekarang kami ingin sampaikan visi misi Bukda dan penjabarannya. Dengan adanya visi dan misi yang jelas dan terarah, kami berupaya menyediakan layanan yang baik, konsisten, dan profesional untuk masyarakat Desa Adat Canggu, begitu juga Kramo, Tamiu, dan Tamiu, di mana diantaranya visi dan misi kami sebagai berikut. 1. Visi menjadi badan usaha milik Desa Adat Canggu yang maju dengan basis kearifan lokal yang dapat memberikan manfaat seluas-luasnya bagi Kramo Desa Adat Canggu yang mandiri secara ekonomi serta sebagai fondasi utama ajaknya kegiatan adat, istiadat, dan budaya Bali khususnya di Desa Adat Canggu. 2. Misi pengembangan sumber-sumber ekonomi yang ada di wilayah Desa Adat Canggu dengan tetap menjaga dan melestarikan warisan adat istiadat tetap eksis di tengah gempuran budaya dari luar. Pengembangan sumber daya Kramo adat di bidang ekonomi dan usaha dengan melibatkan Kramo adat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi yang dimotori oleh Bukda Canggu. Sehingga Kramo memiliki kesempatan untuk menjadi pelaku utama dalam kegiatan ekonomi tersebut. Istilahnya itu Kramo kita, Kramo Desa Adat Canggu tidak menjadi penonton di wilayahnya. Lanjut, dapat kami sampaikan sejarah Bukda dan perkembangannya sampai saat ini. Walaupun Bukda ini baru lahir
Kami selaku Bendesa sangat berbangga sekali dengan perkembangan Bubda yang begitu pesat, walaupun usianya sangat dini sekali. Bubda berdiri sejak tanggal 7 Agustus di tahun 2022. Bubda ini dibentuk bertujuan untuk mensejahterakan warga adat melalui pemanfaatan potensi lokal yang terdapat di wewidangan desa adat dalam bidang ekonomi yang berorientasi pada keuntungan revenue, penyerapan tenaga kerja, dan menjadi pengelola unit usaha-usaha publik yang dimiliki oleh desa adat itu sendiri. Untuk saat ini, pada tahun 2024 kami telah membangun dan membentuk Japsada Canggu, Pertokohan Bubda, dan pengelolaan Pantai Canggu. Perjalanan singkat tentang usaha ini termasuk pada bagian pencapaiannya itu. Satu, kami dapat sampaikan, usaha saat ini Bubda Canggu telah berfokus pada pengembangan usaha pada satu, Japsada. Japsada adalah jasa pengangkut sampah desa adat yang didirikan pada Juli tahun 2017 dengan nama BP Jas awalnya. Pada tahun 2019 berubah menjadi Japsada. Japsada saat ini bulan Juli tahun 2000 telah memiliki 5 unit truk dan 3 piar untuk menangani masalah sampah di desa adat Canggu. Ya, tentunya armada ini sangat kami butuhkan di dalam penuntasan pengangkutan sampah yang ada di wewidangan desa adat Canggu. Di samping itu kami juga dibantu dari BUMDes dan pengusaha lokal yang bergerak di bidang jasa sampah yang tujuannya untuk menjaga kebersihan, kenyamanan desa adat Canggu dari sampah-sampah yang ditimbulkan oleh warga kita sendiri, pengusaha, dan lain sebagainya. Nomor 2, didirikan Pertokohan Bubda bertujuan untuk memanfaatkan potensi daerah Canggu demi kesejahteraan masyarakat desa Canggu. Salah satu inisiatif utama adalah pembangunan Pertokohan Bubda Canggu untuk mengakomodasi kebutuhan ruang usaha yang semakin meningkat seiring dengan pesatnya kegiatan ekonomi di daerah kami di desa adat Canggu. Nomor 3, pengelolaan pantai. Ya, tentu kami sadari bahwa perkembangan pariwisata di Canggu terutama di pantai sangat pesat sekali ya. Dengan perkembangan yang sangat pesat itu melalui koordinasi kita dengan pemerintah desa ya diperbekal dengan kesepakatan melalui perjalanan yang panjang, maka diputuskanlah untuk pengelolaan di Pantai Canggu diserahkan ke desa adat ya. Melalui kesepakatan itu, dengan rumusan itu kami di desa adat Canggu mengelola Pantai Canggu itu, yang kami serahkan pengelolaannya itu lewat Bubda ya, lewat Bubda Canggu, yang kita serahkan pengelolaan tata kelola manajemen pengelolaan di Pantai Canggu, yang tujuannya agar tercipta kenyamanan, ketertiban, dan lain sebagainya untuk menunjang kegiatan pariwisata di Pantai Canggu. Dan seterusnya dapat kami sampaikan pencapaian lain Bubda ya. Adapun beberapa langkah dari Bubda yang kita bentuk yang berdampak untuk desa dan masyarakat seperti ikut dalam kegiatan pembersihan di Sungai Wot, melaksanakan kegiatan Canggu Clean Up. Kita dapat kunjungan dari DPRD Murung Raya ya, dari Kalimantan Tengah terkait tentang Undang-Undang Desa Adat sebagai studi banding mereka. Nomor 4, bekerja sama dengan Balawista, bekerja sama dengan klinik. Dan tentunya dalam kesempatan setiap ada puja wali atau wadalan, kita melakukan persembahyangan, mengucapkan puji syukur hadap tuntunan dari Tuhan Yang Maha Kuasa, Ida Batara Batari yang berstana di wewidangan desa adat Canggu. Atas anugerahnya Bubda Canggu bisa diberikan waktu dan jalan untuk berkembang sesuai dengan perkembangan yang ada pada saat ini. Di dalam perkembangan Bubda ya tentunya tidak terlepas dari pendanaan. Satu-satunya sektor ekonomi kita yang ada di desa adat Canggu yang sudah begitu bagusnya Astungkara, kita ada LPD Canggu ya. Di sini
peran LPD Desa Adat Canggu dalam memotivasi pendanaan di samping dari kas desa adat untuk memberikan ruang dan gerak terhadap Bupda itu, karena sangat penting sekali pendanaannya itu, yaitu berupa dari LPD Desa Adat Canggu, ya, itu yang tentunya karena ini merupakan lembaga kita juga, dan kita sebagai lembaga adat tentunya juga berkewajiban untuk pengembangan LPD melalui pengembangan di Bupda, ya. Secara singkat dapat kami sampaikan LPD Desa Adat Canggu, ya, sesuai dengan SK Keputusan Gubernur Bali nomor 972 tahun 1984, LPD Canggu didirikan dengan tujuan untuk menyediakan layanan keuangan yang khususnya menyasar komunitas desa adat. Ya. Dapat kami sampaikan visi dan misi LPD Desa Adat Canggu. Visinya menjadikan LPD sebagai lembaga keuangan yang sehat, tangguh, dan terpercaya serta mampu memenuhi harapan masyarakat, terutama masyarakat Desa Adat Canggu. Misinya, 1. Meningkatkan kompetensi individu dan organisasi. 2. Meningkatkan kualitas kinerja sistem organisasi berdasarkan perspektif keuangan, pelanggan, pemberdayaan, serta pertumbuhan. Nomor 3. Meningkatkan daya saing melalui inovasi dan peningkatan efektivitas serta efisiensi untuk dapat menyediakan jasa pelayanan yang berkualitas dengan harga yang kompetitif. 4. Meningkatkan kontribusi LPD kepada warga desa adat. 5. Meningkatkan peran LPD dalam kepedulian terhadap lingkungan, terutama untuk kepentingan sosial, budaya, dan religius. Sinergi LPD Desa Adat Canggu dengan Bupda Desa Adat Canggu, 1. Yaitu di bidang kerjasama. Dapat kami sampaikan keuangan dan pendanaan seperti yang dapat kami sampaikan di depan tadi, bahwa LPD Desa Adat Canggu menyediakan layanan keuangan, sedangkan Bupda Desa Adat Canggu memanfaatkan dana LPD Desa Adat Canggu untuk pengembangan Desa Adat Canggu dalam bentuk usaha. Selanjutnya, pengembangan usaha mikro, kolaborasi dengan memberikan pinjaman mikro untuk usaha kecil dan menengah seperti pembangunan warung lokal di pesisir Pantai Canggu. Nomor 3, peningkatan kualitas layanan, dukungan operasional, dan manajemen dari Bupda. Selanjutnya, pendidikan dan pelatihan, program pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan literasi keuangan. Ya. Perjalanan Bupda Canggu adalah bukti nyata bahwa dengan manajemen yang baik dan partisipasi aktif masyarakat, lembaga usaha Pedalaman Desa Adat Canggu bisa tumbuh dan berkembang secara signifikan. Kolaborasi antara pemerintah desa, pengelola Bupda, dan seluruh warga atau keramu desa menciptakan ekosistem yang harmonis dan produktif, mendukung perkembangan usaha-usaha lokal serta mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang ada. Kedepan, Bupda akan terus berkomitmen untuk berkembang dan berinovasi, beraksi dengan perubahan zaman, memastikan setiap langkah yang diambil selalu berorientasi pada kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Semoga Bupda Canggu tetap menjadi teladan dan inspirasi bagi desa-desa lain, menunjukkan bahwa dengan tekad dan kerja keras, kemajuan yang berkelanjutan dapat diraih oleh siapa saja. Dengan semangat kebersamaan, mari kita lanjutkan langkah menuju masa depan yang lebih cerah, penuh dengan peluang dan harapan bagi seluruh warga Desa Adat Canggu. Ya, dapat kami sampaikan bahwa harapan kami ke depan dengan adanya lembaga baru berupa Bupda, bisa kesejahteraan Desa Canggu dapat kita tingkatkan. Demikian yang dapat kami sampaikan sejarah singkat tentang Desa Canggu, keberadaan Bupda, LPD, dan lain sebagainya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terakhir kami tutup dengan Pramasanti, Om Santi 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 Om. Matur suksema.